Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Firman Tuhan ini sangat keras. Topiknya adalah kasihilah musuhmu. Sahabat rohani yang baik hati, kasih kepada musuh adalah merupakan salah satu ajaran baru yang paling menantang dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus memerintahkan, bukan hanya menghimbau, tapi memerintahkan kita, semua para pengikutnya untuk berani mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya, menyakiti, membuat kamu marah. Bagaimana ini mungkin kita lakukan? Logika kita tidak sanggup mencerna mengapa Yesus berkata demikian. Bagaimana mungkin Yesus mengajak kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang mungkin menipu kita, memfitnah kita, merendahkan kita, menjelek-jelekkan kita. Bagaimana kita memanfaatkan kebaikan hati bagi orang yang sangat-sangat kita benci. Atau orang yang menghancurkan hidup kita, mengkhianati kita, membohongi kita. Baik itu sebagai sahabat, keluarga, dan dimanapun kita, ketika kita marah dan benci diperlakukan tidak baik, tentu kita pasti sakit hati. Membayangkan saja wajah-wajah perbuatan hati orang yang kurang baik, yang tidak menyenangkan, kita penuh dengan amarah dan emosi. Dengan spontan muncul kata-kata perlawanan dan sikap untuk membenci. Tetapi Yesus menyampaikan ini tentunya bukan karena kita tidak bisa, tapi mungkinkah kita mau? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih yang Yesus ajarkan bukanlah kasih yang standar. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Seperti yang diajarkan oleh dunia ini. Dia mengatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Artinya Alkitab mengatakan bahwa orang berdosa, orang kafir yang juga berbuat sama seperti itu, kalau itulah yang harus kita lakukan. Mereka tersenyum kepada orang yang tersenyum, baik kepada orang yang baik, memuji orang yang memuji. Mereka senang kepada orang yang senang. Tetapi berbeda dari dunia, mengasihi musuh adalah standar utama dari pengikut Kristus, sebagaimana kasih Allah di dalam Yesus Kristus harus wajib kita lakukan. Level kasih tertinggi adalah ini, yang mengasihi musuh, dan yang paling berat untuk kita lakukan. Apalagi disebut berdoa bagi mereka yang membenci kita. Mengingat saja kita sudah berdosa, apalagi mendoakan.
Allah bukan Allah yang reaktif dan responsif. Dia adalah Allah yang inisiatif. Inisiatif Allah mendahului tanggapan kita kepadanya. Apakah ia akan berterima kasih atau tidak? Akan berbuat baik atau jahat? Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita, kepada semua umat manusia. Dan kita tidak dinilai dari reaksi kita, tapi Tuhan tetap mengasihi setiap reaksi apapun yang Anda lakukan. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memiliki karakter, sikap, perilaku, kehidupan yang demikian. Kalau kita mau benar-benar mengikut Yesus. Mengakui nama Yesus berarti memikul salib. Mampu mengampuni setiap hari. Mendoakan mereka sebagaimana Yesus berdoa di kayu salib. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa susahnya menyatakan hal itu bagi mereka yang membenci, yang menyakiti kita. Itu berarti sama dengan yang selalu diajarkan Yesus. Jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Bila jubahmu dipinjam, kasihlah. Bila kamu diajak berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Inilah kelebihan, inilah kehebatan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mampukah kita melakukan itu? Jangan tanya kemampuanmu, tapi lakukanlah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Sahabat rohani yang baik hati, dalam dunia yang terpecah belah, hancur, babak belur, saling membenci, berperang, bersaing, egois, dan lain sebagainya. Mengasihi musuh adalah cara ampuh untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan yang berbeda daripada dunia ini. Inilah maka dikatakan, janganlah kamu sama seperti dunia ini, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah pengikut Bapakku yang di surga. Bahkan menjadi kesaksian dalam budaya yang telah menolak iman. Ini menjadi pengingat akan kasih karunia Kristus yang mengubah kita. Yang membuat orang melihat bahwa kasih Yesus dapat mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Apakah kita siap mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka? Apakah kita bersedia menunjukkan pengampunan kita dan kebaikan yang sama seperti yang Yesus tunjukkan? Dengan mengenalkan pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Asalkan kita berani benar-benar mengikut apa yang diajarkan Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Tetap sama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh cinta kasih. Ia selalu memikirkan orang lain. Sejahat apapun kita, sekejam apapun kita, sesat apapun jalan kita, Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu menanti kita. Dia selalu ada untuk mendampingi kita. Sebagaimana Kristus, hendaknya kita juga memiliki sikap seorang hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Karena kasih kepada Tuhan adalah juga kasih terhadap sesama manusia. Kita bisa memilih sikap. Kita bisa menjalani hidup dengan mengharapkan untuk dilayani. Atau mencari peluang untuk melayani orang lain. Maukah kita memaafkan, mengampuni, menolong sesama yang teraniaya, yang sakit dan menderita? Bahkan menegakkan kebenaran dan keadilan tergantung pada pilihan Anda. Robert Merui pernah berkata, bukan talenta besar yang diberkati Tuhan, tetapi keserupaan besar dengan Kristus. Sudahkah orang lain melihat Yesus pada dirimu? Sudahkah kita menjadi potret-potret Tuhan Yesus bagi dunia sekitar kita? Renungkan dan lakukanlah. Berjuanglah untuk mengasihi musuhmu. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita. Amin. Kita
berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, kebaikan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau menyapa kami lewat firman-Mu untuk ingatkan kami akan sikap dan perilaku kami sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi pada saat ini kami diingatkan oleh satu kata yang begitu sulit dan parah untuk kami lakukan. Mengasihi musuh, menolong, berdoa, memberi makan dan minum. Itu semua adalah kasih plus yang tidak ada di dunia ini. Tapi oleh Kristus mengajarkan kami. Itu artinya apabila kami hidup benar-benar di dalam Kristus, kami pasti bisa melakukan itu. Karena itulah Tuhan mengajarkannya. Tetapi tentunya kami adalah manusia yang lemah. Bersama-sama kuasa Roh Kudus-Mu kami akan mampu melakukannya. Bila kami selalu bersedia dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami akan melaksanakan aktivitas. Kami selalu diperhadapkan kepada pilihan apa yang harus kami lakukan. Yang baik atau yang kurang baik. Menanggapi dengan kebencian atau dengan cinta kasih. Ajar kami untuk memilih yang terbaik untuk kami lakukan di setiap sikap kami dalam memilih apa yang harus kami lakukan. Pimpinan-Mu selalu kami perlukan. Berkati juga keluarga dan anak-anak kami dan pekerjaan kami hari ini. Baik kami di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun kami. Bimbing, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami lemah, kuatkan. Ketika kami sakit, sembuhkan. Ketika kami dalam keadaan galau, tuntun kami Tuhan agar pikiran kami semakin jernih. Dan menatap pada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sempurna untuk berani bertindak seperti cinta kasih kepada musuh. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus menyertai hati dan pikiran kami senantiasa sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dan dengarkanlah permohonan kami ini Bapa. Amin.